Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Topik bahasan kita dalam kesempatan kali ini adalah sebagaimana judul yang ada di papan tulis, yaitu di antara adab etika ketika kita baru saja dapat momongan, kita dianjurkan untuk membawa bayi yang baru saja lahir ke tempat orang yang soleh. Yang kita harapkan doanya adalah doa yang Allah dengar. Dan kita minta kepada orang tersebut untuk mendoakannya. Dalil dalam masalah ini adalah sebuah hadis dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisibyan fayubariku alaihim wa yuhannikuhum. Kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seringkali didatangkan ke hadapan beliau anak-anak bayi-bayi yang baru saja lahir. Setelah sampai di tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi lakukan adalah mendoakan keberkahan untuk bayi tersebut di samping mentahniknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dalil dianjurkannya pergi membawa bayi yang baru saja lahir saat hari lahirnya ke tempat orang yang saleh yang mendoakannya. Dan diharapkan dan kita minta agar orang saleh tersebut mendoakan keberkahan untuk bayi tadi dengan mengatakan barakallahu fik atau barakallahu lak atau kalimat semisal itu. Demikian juga doa kebaikan yang lain. Nah, apakah isi hadis di atas, konten hadis di atas itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tidak. Bukti kalau konten hadis di atas berkaitan dengan membawa bayi yang lahir ke tempat orang yang soleh itu tidak khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah praktek salaf. Ternyata mereka mempraktekannya, yaitu ketika mereka baru saja dapat momongan, maka mereka bawa bayi mereka ke tempat orang yang dinilai sebagai orang yang baik dan soleh. Orang-orang yang diharapkan doanya adalah doa yang Allah kabulkan, dengan tujuan supaya orang soleh tersebut mendoakannya. Ada beberapa riwayat yang membuktikan bahasanya salaf mempraktekkan hal ini. Yang pertama dari Alqamah, dari ibunya dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat tu'ta bisibyani idza wulidu fatad'u lahum bil barakah. Sebenarnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha seringkali ada bayi yang baru saja lahir yang didatangkan ke rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah sampai di tempat ibunda Aisyah, maka ibunda Aisyah mendoakannya agar menjadi anak yang Allah berkahi. Demikian dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di Adabul Mufrad. Maka ini yang pertama, asar dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, ada dari Muawiyah bin Qurrah, seorang tabi'in, rahimallahu, beliau mengatakan, lama wulida Iyas da'autu nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ata'amtuhum fada'au. Kata Muawiyah bin Qurrah, tatkala lahir anak yang bernama Iyas, maka aku memanggil sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai ke rumahku, maka aku sajikan hidangan makanan untuk mereka. Dan mereka pun mendoakan bayiku yang baru saja lahir. Kemudian Muawiyah bin Qurrah mengatakan, innakum qad ta'autum, sungguh kalian telah mendoakan anakku. Fa barakallahu lakum fima da'autum, maka semoga Allah memberkahi kalian karena doa kalian untuk anakku. Wa inni in ada ubi doain fa aminu. Adapun aku sebagai sang ayah, aku ingin mendoakan bayiku, anakku, tolong diamini. Maka fada'autu lahu bidu'ain katsirin fi dinihi wa aqlihi wa kadza wa dzakara asya'a.
Maka kemudian sang ayah Muawiyah bin Qurrah mendoakan anaknya dengan doa yang kontennya sangat banyak sekali. Doa berkaitan dengan kualitas keagamaan anak ini yang baru saja lahir ini, akalnya dan yang lainnya. Dan para sahabat yang hadir mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh sang ayah. Qal fa inilah ata'arafu fihi du'a yauma idzin, maka sungguh aku belajar mengenal saat itu, pada hari itu, berkaitan dengan doa untuk anak. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di Adabul Mufrad. Maka terdapat pelajaran yang sangat menarik dalam athar dari Muawiyah bin Qurrah berkaitan dengan sejumlah sahabat yang datang ke rumahnya, mendoakannya dan mengaminkan doa sang ayah untuk anaknya. Maka athar ini dalil disyariatkannya, dibenarkannya mengundang orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik saat hari kelahiran. Diundang untuk datang ke rumah, dan saat itu bisa kemudian diberi makanan, diberi suguhan, dan mereka yang hadir ini kemudian mendoakan bayi yang lahir. Demikian juga riwayat ini menunjukkan bahwasanya boleh para tamu tadi kemudian mengaminkan doa ayah untuk anaknya yang baru saja lahir. Maka athar ini menunjukkan bahwasanya ada salah satu seorang ketika beberapa orang kumpul, kemudian ada yang satu berdoa dan yang lain mengaminkan, adalah satu hal yang tidak mengapa. Karena Muawiyah bin Qurrah berdoa dengan doa yang panjang, yang banyak untuk anaknya, dan para sahabat mengaminkan doa sang ayah Muawiyah ibn Qurrah rahimallahu ta'ala. Kemudian athar yang ketiga yang menjadi bukti bahwasanya membawa bayi yang baru saja lahir kepada orang yang saleh yang bisa mendoakannya itu tidak khusus untuk Nabi SAW, karena salaf pun mempraktekannya. Adalah dari seorang abid di masa silam, Ibrahim bin Adham rahimallahu ta'ala. Beliau menceritakan karena Adham rajulan solihan. Ayahnya yaitu Adham adalah seorang yang soleh. Fawulida Ibrahimu bi Makkah. Maka Ibrahim bin Adham ini lahir di Mekah. Farafa'ahu fi khirqatin, maka setelah baru saja lahir, ayahnya membungkus bayi Adham yang masih merah ini dengan kain. Wa ja'ala yatatabba'u al-ubada wa zuhada wa yaqul ud'ullaha lahu. Maka dibawa ke Masjidil Haram, Adham bayi yang masih merah ini dibawa ke Masjidil Haram oleh ayahnya, kemudian sang ayah mencari orang-orang ahli ibadah yang dia temui dan dia minta tolong doakan anakku. Fayura anaqad yustajabu li ba'dihim fihi. Maka ada sangkaan kuat bahasanya sebagian doa para ahli ibadah tadi itu adalah doa yang Allah kabulkan, sehingga Ibrahim bin Adham ini jadilah dia orang yang soleh, ahli ibadah, jadi anak yang soleh yang tentu sangat bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Athar ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Maka ada 3 athar dari salaf yang menunjukkan kalau membawa anak yang baru saja lahir untuk menemui orang-orang yang soleh dan meminta agar dia mendoakannya adalah satu hal yang dituntunkan dan satu hal yang dibenarkan. Ada athar dari ibunda Aisyah radhiallahu anha, kemudian kisah Muawiyah bin Qurrah bersama sejumlah sahabat Nabi SAW, dan praktek Adham yang merupakan orang soleh, ayah dari seorang ahli ibadah yang terkenal, Ibrahim ibn Adham. Maka itulah 3 athar yang menjadi bukti kalau ini satu hal yang dibenarkan dan satu hal yang baik untuk dilakukan. Demikian yang kita sampaikan dalam kesempatan kali ini.